Dan Sanak Perempat Sabratan sudah kita dengarkan bersama beberapa irama dalam acara Besair Melayu Banjar pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 21 Desember 2016. Dan seperti biasa setelah beberapa irama yang dengarkan, kita akan mendengarkan pemaparan tentang syair yang telah dibaca dengan tema Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian ada Datuk Sanggul juga ya. Pak Yus, Nggih, Pak. Ini sedikit mungkin urun betakan Pak Yus lah. Nggih. Mungkin di antara usia ini Pak Yus, usia antara Datuk Sanggul dengan Datuk Kelampian tua yang mana nih? Kalau tua Datuk Sanggul. Oh, tua Datuk Sanggul. Tua Datuk Sanggul. Kemudian ini kan makamnya ada di daerah rantau nih. Iya, betul. Datuk Sanggul kan. Ditatakan. Ditatakan. Sementara dari cerita tadi bahwa beliau ini raib. Iya, betul. Kan begitu tikar dibuang nggak ada lagi mayat Iya, gitu betul, kan. betul. Raib. Mungkin kalau diceritakan cukup panjang Pak Yus ya. Panjang, betul. Kok sekarang kok ada makamnya mungkin ada penemuan-penemuan lain barangkali itu. Iya, betul. Mungkin. Baik Pak Yus, untuk pemaparannya kami persilakan di malam ini dan kami persilakan. Terima kasih Pak Iswan. Baiklah, para pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin yang berbahagia. Pada bagian terdahulu ketika kita mensyairkan Islamisasi Banjarmasin dari abad ke-15 sampai abad ke-19, kita telah menjelaskan berbagai ulama, termasuk di antaranya 3 datu ini, yakni Datuk Sanggul, yang nama asli beliau itu adalah, ada yang mengatakan Syekh Sirajul Huda, dan ada yang mengatakan Syekh Abdul Samad. Kemudian Datuk Kalampayan, yang nama beliau itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan yang ketiga adalah Datuk Abulung. Nama beliau yang asli adalah Syekh Abdul Hamid Abulung. Ketiga orang Datuk ini di dalam riwayatnya, di dalam sejarahnya, itu saling berhubungan dan berkaitan langsung antara satu sama lainnya. Nah, oleh sebab itu, kita akan lihat sesuai dengan urutan syair yang telah dibacakan tadi, yakni syair Datuk Kalampayan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka kita mulai kaitannya hubungan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Datuk Abulung Syekh Abdul Hamid Abulung. Tentang Syekh Abdul Hamid Abulung, sebetulnya telah dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi oleh mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin oleh seorang perempuan yang bernama Khairun Nisa. Skripsinya berjudul Penokohan Syekh Abdul Hamid Abulung sebagai penyebar ajaran Wahdatul Wujud di Kalimantan Selatan pada awal abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Tahun penerbitan dan selesainya skripsi ini tahun 2003. Kemudian diperdalam, dikaji dan ditelaah dengan baik oleh Bapak Humaydi MAG, seorang dosen IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul tulisan dalam bentuk makalah, yakni Tragedi Datuk Abulung, Manipulasi Kuasa Atas Agama, dalam Jurnal Kebudayaan Kandil 1 September, juga terbitan tahun 2003. Ada pula termasuk dari buku-buku karangan, yakni dari Abu Daudi, dan dari penelitian-penelitian lainnya. Tulisan lainnya yakni dari tim sahabat, ini sebuah percetakan dan toko buku dari Kandangan yang banyak sekali menerbitkan tentang manaqib para ulama dan para aulia. Menerbitkan bukunya dengan judul
Manaqib Syekh Abdul Hamid Tabulung tahun 2006. Syekh Abdul Hamid mengajarkan kepada orang awam, kepada orang umum, dengan ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran biasa. Ajaran beliau itu adalah, yakni ajaran Syekh Abdul Hamid Tabulung, la mawjuda bihaqqin illallah, la mawjuda illahu. Maksudnya, tiada yang mawjud dengan sebenarnya melainkan Allah atau dia atau hu. Tiada yang mawjud melainkan dia atau hu atau Allah. Tiada aku melainkan dia. Dia adalah aku dan aku adalah dia. Sementara itu, ajaran yang selalu dipahami dan diyakini masyarakat Islam pada umumnya, yakni di kawasan Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Nabulung pada waktu itu, adalah tiada yang berhak dan patut disembah kecuali hanya Allah. Allah adalah Khalik yang Maha Mencipta. Selain Allah adalah makhluk. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu bagi dia, Allah. Ajaran umum ini dinyatakan Abdul Hamid sebagai kulit saja, luarnya saja, belum sampai kepada tahap hakikat. Ajaran Syekh Abdul Hamid mendapat pengaruh dari ajaran Syekh Abu Yazid Bustami, Abu Mughis Hussein Mansur Al-Hallaj, Syekh Hamzah Pansuri dari Pansur, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Siti Jenar Al-Jawi dari Pulau Jawa, dan Syekh Patimang di Palopo, Sulawesi. Ajaran-ajaran inilah yang akhirnya membawa Abdul Hamid Tabulung kepada jalan kematian, seperti yang terjadi dalam kisah tragedi Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Seperti kita maklumi, masa Sultan Hamidullah atau Tahlilullah tahun 1700 sampai 1745 telah diberangkatkan 3 orang santri dari Kesultanan Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, dan Syekh Abdul Hamid Tabulung. Nah, Syekh Abdul Hamid Tabulung ini, beliau pun berangkat ke Mekah dan sempat beberapa kali bertemu dengan Syekh Arsyad. Namun Syekh Abdul Hamid Tabulung lebih cenderung mendalami semata-mata pada masalah tentang ilmu ketuhanan. Sidin selalu menanyakan tentang apa itu Tuhan, bagaimana keadaan hal Tuhan, kaitan Tuhan dengan diriku bagaimana. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan itulah yang menyebabkan Syekh Abdul Hamid Tabulung mencari guru di mana-mana. Karena itu, antara jalan daripada Syekh Abdul Hamid Tabulung dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu jalan yang berbeda. Syekh Abdul Hamid Tabulung memiliki jalan semata-mata beliau bagaimana bisa untuk memahami ilmu ketuhanan, jalan mencapai Allah. Bagaimana supaya mesra dengan Allah. Sedangkan Syekh Arsyad Al-Banjari itu lebih memperdalam ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat melalui tahapan-tahapan dengan berbagai macam tingkat kesulitan yang luar biasa, dan inilah yang menyebabkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu sangat alim dan sangat lengkap ilmu sidin. Kembali kepada Syekh Abdul Hamid Tabulung. Ternyata Syekh Abdul Hamid Tabulung ini lebih senang berdiskusi, ujar kita berdebat, kadang-kadang surung kupak,
Surung kupak itu artinya nang datang ini betakun, nang didatangi harus menjawab. Itu surung kupak sampai tuntas, kalau perlu sampai mulai habis isya sampai subuh, itu orang surung kupak itu biasa, sampai masing-masing merasa puas. Syekh Abdul Hamid mencoba dalam diskusi-diskusi beliau itu dengan para ulama, para aulia Allah untuk mencoba mencari jawaban tentang ilmu ketuhanan kepada berbagai ulama tersebut. Dan beliau pun berkelana juga sidin, berjalan-jalan melalui lembah, hutan dan gunung sampai sidin di sebuah pegunungan, dan di sana sidin melihat ada sebuah gua. Di dalam gua itulah Abdul Hamid bertemu dengan seorang yang berpakaian serba putih, yang kebetulan seorang tua yang berpakaian serba putih itu sedang melaksanakan sholat dengan khusyuknya. Syekh Abdul Hamid yang sudah lama berjalan, berdiskusi, bertemu dengan para ulama di mana-mana, maka kemudian sidin melihati orang tua yang sholat itu. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang kada kelihatan, kadang-kadang seperti naik ke atas, kadang-kadang seperti berada di bawah. Maka Syekh Abdul Hamid Habulung itu mencoba untuk berguru kepada orang itu. Guru Syekh Abdul Hamid meminta agar Abdul Hamid memejamkan mata. Jadi sidin ini bersedia aja mengangkat Abdul Hamid ini sebagai murid. Wahai Abdul Hamid, ujar sidin, pejamkan mata ikam. Lalu Syekh Abdul Hamid ini memejamkan mata. Syekh Abdul Hamid kemudian diminta membuka mulut. Pejamkan mata, buka muntung ikam, buka mulut ikam, ujar orang tua tadi nang berpakaian serba putih. Lalu Syekh Abdul Hamid membuka mulut sidin sambil memejamkan mata, dan ternyata orang tua nang serba berbaju putih tadi langsung maludahi muntung sidin sebanyak 3 kali. Lalu Syekh Abdul Hamid itu disuruh membuka mata sidin. Kemudian Syekh Abdul Hamid membuka mata dan disuruh menengadah ke atas langit. Cangangi langit, ujar guru sidin itu. Syekh Abdul Hamid kemudian cangang ke atas langit, dan ternyata sidin melihat cahaya yang tidak bisa dipandang oleh mata sidin. Sangat cemerlang, sangat berkilauan. Dan sidin di sana melihat sebuah bangunan yang sangat indah, yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Sampai sidin mengucapkan Subhanallah Jalla Jalalah. Saking takjubnya sidin melihat nang kada pernah sidin lihat di atas langit itu. Kemudian Syekh Abdul Hamid itu melihat perlahan-lahan cahaya itu menghilang, lalu sidin melihat langit seperti biasa kembali, dan kemudian sidin melihati hadapan sidin, melihati ke muka sidin, mencari guru sidin. Ternyata guru sidin ini sudah kada ada lagi, sudah lenyap. Dan kemudian Syekh Abdul Hamid ini bingung. Karena apa jar sidin nih? Maka tadi aku ada di dalam gua, ada di negeri Mekah. Tahu-tahu aku ini ada di pinggir sungai. Sungainya luas dan cukup deras, dalam pula. Banyak hutan-hutan. Badiam sidin itihi. Sekalinya sidin sudah ada di kampung seorang. Langsung ada di Habulung situ. Sungai itu ya sungai Batang Banyu, sungai Batang, atau sungai Matapura. Ini ujar sidin, aku sampai pulang di Kesultanan Banjar, padahal aku tadi datang di Mekah. Lalu sidin kemudian memikirkan tentang Allah Ta'ala nih. Tahu-tahu sudah ada jawabannya.
ada di alam pangrasaan sidin. Ini pang naji sidin nang kutakunakan tadi. Tapi ujar sidin, aku bulik dan dibulikakan ini oleh Allah Ta'ala ke Habulung, ke Kesultanan Banjar. Sidin pun kemudian memahami bahwa yang namanya ilmu ketuhanan itu berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh ingin menuntut dan ingin mengenali tentangnya. Dengan harapan sepenuh reda agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi, memberikan karunia yang sungguh-sungguh kepada orang yang benar-benar ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah tingkat kesadaran Syekh Abdul Hamid Habulung, dan beliau bersyukur tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh Abdul Hamid ini lebih dahulu sampai di Tanah Banjar daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni melalui kasab, yakni ilmu yang sidin dapatkan, di mana sidin langsung dari Mekah, daerah pegunungan, kemudian sampai di Habulung. Sidin tahu bahwa guru sidin itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di Habulung, Syekh Abdul Hamid mulai mengajarkan ilmu tentang ketuhanan, sampai kemudian muncul ucapan syatahat. Syatahat itu adalah ungkapan, yakni ucapan melalui berbagai macam ungkapan akibat terlalu asik, akibat isik, dan juga zauk, yakni merasuk di dalam perasaan yang sungguh-sungguh karena saking nikmatnya, cintanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat amalan-amalan dan dalam rangka musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu beliau sedang menerangkan atau mengajarkan ilmu tasawuf. Pada saat beliau seperti inilah yang menyebabkan perkara, karena sidin mengucapkan la maujuda bihaqqin illallah, la maujuda illahu. Dia adalah aku adalah dia. Nah, ini nang menjadi persoalan. Ini nang ujar orang bahar ini ilmu sabuku. Kemudian ada persoalan politik. Sultan Tamjidullah II atau Sultan Nata Alam itu secara sepihak telah mengangkat diri beliau sebagai Sultan Banjar ketika anak-anak Sultan sebelumnya, yakni Sultan Hamidullah, itu masih kecil-kecil. Lalu Mangkubumi Nata Alam ini langsung mengangkat diri sebagai Sultan. Itu juga menyebabkan persoalan. Sultan Nata Alam juga meminta bantuan Belanda dalam menghadapi perlawanan Pangeran Amir bin Sultan Hamidullah. Jadi Pangeran Amir ini limbah sidin mulai ganal, mulai bujang. Sidin kemudian diberitahu bahwa sebetulnya wahai Pangeran Amir, sebenarnya Ikam ini nang berhak menjadi sultan. Sementara sultan yang ada ini mengangkat sendiri. Lalu kemudian Pangeran Amir meminta bantuan dari Ummasidin, dari keluarga Ummasidin yang ada di kawasan Pasir dan kawasan Pagatan. Karena ummahnya Pangeran Amir ini turunan Bugis. Nah, waktu itu Sultan Nata Alam kewalahan menghadapi pasukan Pangeran Amir ini, sehingga kemudian meminta bantuan Belanda. Atas jasa Belanda itu, ujar Belanda, lamun aku nih membantu Ikam, wahai Sultan, apa nang ku dapat? Kubari Ikam batola itu marabahan itu. Nah, itu asalnya tuh. Ini akan kita tuangkan dalam syair perang berkobar di negeri Banjar 1859-1906. Mungkin pertengahan Januari kita sudah akan lantunkan syair tentang ini. Karena penyerahan Belanda atas
penyerahan Sultan Banjar kepada Belanda atas Marabahan itu sudah ditandatangani berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Sultan Nata Alam. Jadi Belanda itu ini kada mau pandir aja pang. Amunika membari, kita ulah kontrak dulu tanda tangan. Nah itu nanti yang menyebabkan pembakal Kendet, abahnya Panglima Wangkang itu Sarik. Nah itu terjadinya nanti perang Wangkang itu. Itu kita sairkan nanti. Kita lanjutkan dulu. Syekh Abdul Hamid mendukung Pangeran Amir. Jadi Syekh Abdul Hamid ini kan masih ke Makkah dibiayai oleh Sultan Hamidullah, ayahnya Pangeran Amir. Maka Syekh Abdul Hamid itu tidak mendukung Sultan Nata Alam. Akibat tindakan Abdul Hamid itu, maka beliau sempat dibuat dalam kerangkeng dan direndam di dalam sungai, di Sungai Batang Habulung lebih dari 3 hari 3 malam. Namun setiap waktu sholat beliau naik ke atas banyu, kemudian beliau melaksanakan sholat fardu. Jadi meskipun kerangkeng itu dikunci, tak buka seorang, sidin naik. Maklumlah ini ilmu laduni, ilmu nabinya Khidir. Jadi di dalam banyu itu kayak biasa, rasa bahinak biasa. Nah itu banyak disaksikan oleh para pedagang, para paiwakan, para paunjunan yang mengunjung di Sungai Batang, kawasan Habulung. Akibat ini maka karisma Syekh Abdul Hamid makin tinggi, makin naik. Pengikut sidin pun makin banyak. Dan sidin akhirnya terbuka memang menjelaskan tentang ilmu ketuhanan kepada orang awam. Akibatnya ajaran sidin salah dipaham. Maka mereka lebih suka orang-orang di kawasan situ, di Habulung sana pada zaman dahulu itu ketujuh menuntut isi haja, yakni hakikat saja. Jadi ketujuh menuntut isi atau ilmu hakikat daripada ilmu syariat. Dan nang payah itu, ini menurut pandangan orang syariat, banyak nang kada mau sholat fardu di masjid. Akibatnya masjid di sekitar Habulung itu banyak nang kosong karena orang terlalu memperdalam ilmu hakikat yang dipaham oleh orang awam dan tidak memahami dasar-dasar yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan harus ya, wajib sebetulnya. Tentu keadaan ini dilaporkan Tuan Penghulu dan akhirnya sampai kepada Sultan. Karena orang heboh, tumbur di Habulung situ. Ajaran Abdul Hamid sangat menggemparkan dan sering disebut nang ujarun tadi ilmu sabuku. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ilmu sabuku yang dipaham oleh orang Banjar itu adalah ilmu yang meyakini bersatunya hamba dengan Tuhan. Ini yang sering disebut tasawuf mulhid, yang menekankan pada penyatuan hamba dengan Tuhan tanpa membedakan sifat-sifat Allah yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya nih, Allah Ta'ala itu kadim. Kadim itu artinya apalagi kadim azali, sedia, sudah ada, kada berpermulaan. Huwal awalu, dia yang tidak berpermulaan. Itu nang ujar orang tu qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Maka mengaran makhluk atau manusia khususnya itu pasti muhaddas. Ujar orang baharu. Itu tuh kalau mengaji kitab tauhid tuh baharu Yesidin kan.
Kemudian Allah itu adalah pencipta atau al-khaliq, manusia atau hamba itu adalah ciptaan. Sifat Allah maha sempurna, sifat manusia atau sifat hamba maha terbatas. Manusia itu dhaif, manusia itu lemah, makanya manusia harus menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sultan Banjar pada waktu itu kemudian meminta petunjuk dan nasihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu Syekh Arsyad menyatakan, ujar Syekh Arsyad begini, "Wahai Tuan Sultan, tanyakan saja baik-baik kepada Syekh Abdul Hamid Habulung, minta penjelasan beliau. Karena ilmu sidin itu sebenarnya bukan untuk orang awam. Maka dimohonkan kepada beliau jangan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum paham tentang ilmu syariat dan tarekat. Ucapan beliau itu adalah ucapan seorang yang sedang asyik dan mabuk dengan Allah." Nah, kayak itu tuh nasihat dan fatwa Syekh Arsyad kepada Sultan Nata Alam. Akhirnya Sultan meminta beberapa pengawal memanggil Syekh Abdul Hamid ke Martapura, ke istana. Datang ai pengawal ni berjukung ganal. "Wahai Tuan Syekh, ulun diminta oleh raja, oleh Sultan agar pian segera datang ke Martapura, ke istana." Ujar Syekh Abdul Hamid, "Nah, ikam cari siapa? Abdul Hamid tu kada ada. Abdul Hamid tidak ada. Nang ada di sini hanya Allah Ta'ala." Ujar Syekh Abdul Hamid, "Bolehkan naik hubungan nang penjemput pengawal tadi ni. Bapak dah lawan Sultan." "Wahai Sultan, kadakah ulun membawa sin ke istana?" Ujar sidin, "Tidak ada Abdul Hamid, nang ada hanya Allah Ta'ala." "Amun ka itu," ujar Sultan, "kesana pula ikam ke Habulong sana. Suruh Allah Ta'ala menghadap aku. Datang ke istana." Datang pengawal pulang. "Wahai Tuan Syekh," ujar Sultan Banjar, "nah, pian ini maksudnya Allah Ta'ala itu disuruh datang ke istana." "Haulah," ujar Syekh Abdul Hamid nih, "bisa-bisanya menyuruh Allah Ta'ala, memerintah Allah Ta'ala ke istana. Allah Ta'ala kan bisa diperintah," ujar Abdul Hamid. "Oh, ya pengawal ngalihnya ini. Dasar harap juga mantik sidin nang ini," ujar pengawal nih. "Bolehkan pulang pengawal." Lalu Sultan memerintahkan agar panggil keduanya. Abdul Hamid di Kiau, kalau perlu Allah Ta'ala juga dibawa ke istana. Datang pulang nih, kujok pengawal yang ini. Maka hari tengah hari parut lapar sudah. Kira-kira ada macam itu, Pang. Tapi waktu itu di Sungai Batang banyak aja Pang orang berjual soto. Nah, pasar terapung di situ. Kira-kira bukan pengawal ini singgah dulu nukal soto di Sungai Batang tuh. Maka sotonya nyaman banar, kira-kira zaman bahari itunya asli semuaan. Saraba asli, bepetsingin balon tuh. Jadi anuena Tuan Syehna munkawa Syekh Abdul Hamid yakni piananya lawan Allah Ta'ala datang ke istana. Iyalah ujar Syekh Abdul Hamid, "Ayo ya, amun ka itu aja aku datang ke istana." Lalu Syekh Abdul Hamid menemui Sultan di istana. Sultan ini membujuk benar lawan Syekh Abdul Hamid nih. "Wahai Tuan Syekh Abdul Hamid, tolongin ulun nah. Amun kawa pian bagaimana nih ajaran pian ni sengkira masyarakat kita menjadi baik." Nah, ini kelahamnya Syekh Abdul Hamid. "Aku wahai Sultan mohon maaf, beribu maaf, mohon ampun, beribu ampun. Nang pertama, taulah sebenarnya aku ini kira-kira nih aja nih Pang. Aku ini sebenarnya marah lawan masyarakat di sana nih, nah, karena Belanda ini makin banyak datang dan sampian wahai Sultan menyerahkan Marabahan pulang lawan Belanda. Maka pedagang-pedagang kita ini nang di Sungai Batang itu banyak bandarnya sudah nang pinangalih bana berusaha pajak makin banyak, lelongkang yang dipajakinya. Mulai lelongkang sebuting dipajakinya Belanda. Lahir anak sekong pajak juga. Karena itu wahai Sultan, amun kawan jangan nang macam itu." Ternyata dialog itu akhirnya memang Abdul Hamid tetap bersikeras
Sultan Nata Alam kemudian meminta fatwa lagi dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wahai tuanku Sultan, lamun sudah tu pian bujuk jua, terserah sampian naik karena pian nang mengambil keputusan. Karena pian nang ampunnya rakyat, ulun kada bisi kuasa, sedangkan di dalam kemuftian itu pun hanya membidangi masalah-masalah agama dan hukum tertinggi pasti ada di tangan sampian wahai Sultan. Macam itulah ujar Sultan. Akhirnya Sultan memutuskan, ini keputusan Sultan, bukan keputusan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Hamid tu babaikan aja sih den, bagusan aja orang sama paham tu. Sultan memutuskan demi kepentingan masyarakat agar jangan terlalu menghebohkan, maka kemudian Syekh Abdul Hamid Abulung diberikan hukuman mati dengan cara dibunuh. Jadi Syekh Abdul Hamid Abulung ini karena mendengar mendapat hukuman bunuh, maka Sidin pun menerima. Ayuja ujar Syekh Abdul Hamid Abulung, tapi aku solat 2 rakaat dululah. Aku mun masalah bulik ni kadang jadi masalah aja Syekh Abdul Hamid. Dan ternyata kemudian Sidin ini dihukum bunuh dengan cara ditusuk dengan senjata. Tapi segala macam senjata kada mempan membunuh Syekh Abdul Hamid Abulung ini. Kada kawas sama sekali. Rupanya Syekh Abdul Hamid ni maras jua lawan bubuhan Algojo nih, lawan pengawal yang bertugas untuk membunuh Sidin. Ujar Sidin, inilah keris pusaka ampunku. Amun ikan ni hendak membunuh aku, andaknya dibalikat sebelah kiri itu sedikit ke atas pundak. Nah, tusukakan sedikit aja Sidin. Algojo ini begamat karena menyaksikan sudah gair-gair jua nangaran kada mempan. Dasar bujur ulama benar nang ini ujar ujar Algojo ujar pengawal, tapi bagaimanalah karena ini memang jalan bagi Syekh Abdul Hamid Abulung rupanya, jalan kematian bagi Sidin. Maka Algojo menusuk perlahan-lahan setelah solat 2 rakaat dahulu Syekh Abdul Hamid, kemudian setelah ditusuk perlahan maka mencuratlah darah dengan warna merah mengenai dinding-dinding penjara, dan di situ tertulislah kalimah dengan darah merah dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, itu membuktikan bahwa Syekh Abdul Hamid Abulung itu memang ilmu Sidin termasuk ilmu laduni dan ilmu ketuhanan. Karena itu para ulama, guru-guru madrasah banyak juga itu yang ziarah ke makam Syekh Abdul Hamid Abulung, karena tarekat yang Sidin pahami dan kembangkan dan amalkan, yakni tarekat Naqsabandiyah, yang sampai hari ini pun masih banyak dipakai orang-orang di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Nah, itu yang berkaitan dengan Syekh Abdul Hamid Abulung. Kita masuk dengan kisah Datu Sanggul. Sejarawan Banjar Haji Ahmad Ghazali Usman dalam bukunya Riwayat Datu Sanggul dan Para Datu-Datu yang diterbitkan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Tapin tahun 1999. Ini menggali tentang asal-usul kisah Datu Sanggul, versi orang-orang di kampung Tatakan Rantau. Ini ulun umpat jua nih waktu seminarnya, beberapa kali seminar Datu Sanggul di Rantau ini ulun mengumpati. Riwayat ini, riwayat tentang Datu Sanggul nih, ini bermula dari Muhammad Junang. Orang di sana menyebut Sidin itu pasak atau tokoh Muning Tatakan yang menyusun kisah tentang Datu Sanggul. Setelah M. Junang wafat, lalu diserahkan pada pembakal Uning. Dilanjutkan lagi oleh pembakal Asdin, dan kemudian dilanjutkan oleh pembakal Lasan atau oleh Lasan. Setelah Lasan wafat, riwayat diserahkan kepada Bapak Mawardi yang sekarang menjadi juru kunci makam Datu Sanggul.
Ulun kena tahu apakah masih hidup beliau ini, apakah sudah wafat. Dalam buku riwayat Datuk Sanggul dijelaskan beliau adalah berasal dari Aceh. Kemudian menuntut ilmu ke Banten. Dari Banten terus ke Palembang. Di Palembang berguru kepada Syekh Nurdin Ali Al-Habsi. Di Palembang Datuk Sanggul banyak menguasai ilmu syariat. Kemudian baru sampai pada ilmu Ainul Yakin. Dan belum sampai pada ilmu Kamalul Yakin. Jadi ilmu yakin itu sekedar mengetahui. Misalnya orang mengetahui tentang kapal laut. Dijelaskan bahwa kapal laut itu ganal, ada terbuat dari papan, ada terbuat dari besi, kawal berlayar dan seterusnya. Dari pengetahuan itu kemudian masuk kepada Ainul Yakin, yakni melihat dengan nyata nang bentuknya kapal itu nak melihat. Terus Hakul Yakin, itu sudah merasakan naik kapal, sudah masuk ke dalam kapal. Sedangkan Kamalul Yakin itu lebih merasakan lagi, yakni menjadi penumpang, bahkan bisa menjadi nakhoda, kalau perlu bisa menjadi pemilik kapal. Nah itu tingkatan Kamalul Yakin. Tapi berdasarkan hasil penelitian yang ulun lakukan di beberapa wilayah, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa Datuk Sanggul itu adalah orang Banjar asli dari tatakan rantau yang senang menggali ilmu, selalu tafakkur, merenung dan siap mendengarkan ilmu yang berkenaan dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu ma'rifat, sehingga sidin memperoleh ilmu laduni. Ini versi yang hasil ulun lakukan penelitian. Datuk Sanggul atau pemuda yang bernama ini ngaran sidin, ada bengaran Abdus Samad, ada bengaran Sirajul Huda. Di dalam buku syair ulun tulis Sirajul Huda, tapi kalau di makam sana juga Sirajul Huda. Tapi di dalam bukunya Bapak Ahmad Ghazali Usman ngaran sidin itu si Abdus Samad. Jadi Datuk Sanggul bermimpi seorang tua. Ini Datuk Sanggul ini kan hendak bandar menuntut ilmu nih. Hai Abdus Samad atau hai Sirajul Huda, betulkah kamu hendak menuntut ilmu? Kalau kamu betul hendak menuntut ilmu, kamu harus pergi ke Borneo, harus pergi ke Kalimantan, temui Datuk Suban di wilayah Kesultanan Banjar, dan temui Datuk Suban di Kampung Muning Tatakan. Maka kemudian Datuk Sanggul meminta izin Guru Sidin. Dengan Guru Sidin itu paham akan kerinduan Datuk Sanggul ini akan ilmu yang lebih dalam, maka Syekh Nurdin bin Ali Al-Habsi mengizinkan Datuk Sanggul pergi ke Banjar. Datuk Sanggul sampai di Banjar dan terus ke Tatakan, bertemu dengan Datuk Suban, dan Sidin menuntut ilmu pada Datuk Suban. Saudara-saudara seperguruan Datuk Sanggul itu adalah Datuk Murkad, Datuk Taming Karsa, Datuk Niang Talib, Datuk Karipis, Datuk Ungku, Datuk Ganun, Datuk Argih, Labai Duliman, Datuk Harun, dan Datuk Arsanaya. Jadi ada sekitar 11 datuk saudara seguru dengan Datuk Sanggul. Setelah belajar tentang fana, jadi pelajaran yang diberikan oleh Datuk Suban ini sebetulnya tentang fana, yakni fana fillah, yang menyangkut rahasia insan. Maka Datuk Sanggul melakukan musyahadah. Musyahadah itu yakni berusaha menyaksikan tentang kehadiran Allah, menilik-nilik tentang hal keadaan Allah. Kemudian murakabah, yakni berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikrullah. Kemudian mujahadah, melatih dengan berbagai macam ilmu, dengan puasa, dan juga tafakkur sambil menyanggul, menunggu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datuk Suban memerintahkan pada Datuk Sanggul membuat kamar dari kain.
Beliau pun kemudian melaksanakan khalwat dengan halwat berzikir dan berdoa. Datu Suban bertanya, ini setelah sekira-kira Datu Sanggul keluar halwat, biasanya halwat ini sekitar 41 hari. Datu Suban bertanya kepada Datu Sanggul, wahai Datu Sanggul Jasidin, apa hasil halwat ikam? Ujar Datu Sanggul, menurut ulun dalam pengerasa ulun, Makkah dan Madinah serta makam Rasulullah itu paraat benar buruai. Ujar Datu Sanggul lawan Datu Suban. Datu Suban bertanya lagi, apa bukti lainnya dari rasa yang kamu dapatkan saat khalwat? Ujar Datu Sanggul, dalam pengerasaan ulun ni nang ada hanya selalu rindu dengan Allah, selalu ingin bertemu dengan Allah. Ujar Datu Sanggul. Maka kemudian Datu Suban mendengar tentang kerinduan Datu Sanggul ini dengan Allah, maka Sidin melihat yang namanya Sirajul Huda atau Abdul Samad itu ketujuh menyanggul, ketunggu menunggu dan mengintai ilmu dari Allah, maka diberi nama Sanggul Abdul Samad atau Datu Sanggul. Artinya ketujuh menyanggul, bahasa Banjar artinya ketujuh bandar menunggu ilmu laduni yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Datu Suban memanggil semua murid-muridnya. Kemudian menjelang wafatnya ke Hadratullah, Datu Suban menyerahkan satu biji kitab kepada Datu Sanggul. Karena nang dilihat oleh Datu Suban, nang benar-benar bisa memahami tentang fana itu hanyalah Datu Sanggul. Datu Sanggul kemudian mengajarkan kitab itu kepada para muridnya yang semakin bertambah banyak. Jadi ilmu fana itu adalah ilmu tentang mengaramkan diri ke Hadratullah, ilmu cara melenyapkan diri kepada Allah. Nah, itu ilmu fana. Pada saat itu kerajaan Banjar membuat suatu maklumat tentang pelaksanaan perintah fardu salat Jumat, yakni pada masa Sultan Nata Alam tadi, Tahmidullah II. Waktu itu kerajaan Banjar ibu kotanya di Martapura. Waktu itu dilaksanakan tertibnya hukum Islam di tingkat kampung. Pelaksananya adalah Tuan Penghulu. Aparat hukum yang bertugas sebagai polisi kampung di Kesultanan Banjar pada abad ke-18 itu adalah yang pertama nih, polisi kampung nih pada zaman Kesultanan Banjar abad ke-18. Yang pertama itu Tuan Khatib. Jadi kada sekadar mahutbah Khatib, bisa nangkap orang dahulu. Kemudian yang kedua Tuan Bilal, kada sekadar azan, Bilal itu bisa menangkap orang juga. Itu nang bangaran labai. Jadi zaman bahari Bilal itu labai. Kemudian Tuan Kaum. Jadi kaum itu kadanya memberasi masjid, buka tutup lawang yang masjid aja. Itu nang wah ini lamun nang bahari itu bisa menangkap orang nang kada sembahyang. Nah, itu zaman Kesultanan Banjar. Tuan Bilal atau Labai diberitahu bahwa Datu Sanggul tidak pernah sholat Jumat. Padahal Sidin termasuk ulama dan banyak bisi murid di kampung Tatakan. Lalu datangnya Tuan Labai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ujar Datu Sanggul. Ulun Syekh atau Datu Sanggul datang ke sini hanya melaksanakan perintah sultan kita, perintah raja kita, yaitu barang siapa tidak sholat fardu Jumat, hukumnya denda. Hukumnya denda, ujar Labai. Jadi ulun ke sini untuk mengambil uang denda itu. Ujar Datu Sanggul, berapa besar dendanya? Ujar Labai, 2 rial sasuku am, 2 rial sasuku wajam. Ujarnya kayak itu biasanya tuh. Datu Sanggul kemudian membayarnya. Karena terus-terusan bayar denda, sisa harta Datu Sanggul tinggal sebuah kuantan dan sebuah, ujar kita, lukah. Karena tidak ada lagi uang membayar denda, maka Datu Sanggul akhirnya pergi sholat Jumat ke masjid.
Kebetulan waktu itu sejak hari Kamis hujan turun dengan lebatnya, Sungai Rantau dan Sungai Muning banjir sampai ke hingga masjid. Maka pada saat sholat Jumat tiba, orang-orang berwudu di beranda masjid. Datu Sanggul langsung bercabur ke dalam sungai nang lagi banjir, nang landas, nang labung, nang itu. Maka orang pun bakuriak dan menyangka Datu Sanggul hanyut dan lamas. Semua orang mencari-cari Datu Sanggul. Tiba-tiba Datu Sanggul muncul dari dalam banyu dan berpakaian kada basah, bahkan sidin berjalan di banyu. Lalu ditakuni orang bahwa Bapak pian kenapa? Ujar Datu Sanggul, aku baudu benar dalam banyu itu. Itu Datu Sanggul itu. Datu Sanggul masuk ke dalam masjid. Nah, ini ada dua versi cerita. Versi pertama, Datu Sanggul diminta menjadi imam sholat. Lalu sidin berpantun. Versi kedua, setelah selesai Jumat, Datu Sanggul kesap paling muka dan sidin berpantun. Nah, ini pantun Datu Sanggul. Riu-riu padang si bundan, di mana padang si tamu-tamu, rindu dandam tingadah bulan, di muka Allah kita bertemu. Riau-riau padang si bundan, di mana padang si tamu-tamu, rindu dandam tingadah bulan, di muka Allah kita bertamu. Lalu Datu Sanggul mengangkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba badan Datu Sanggul terangkat tinggi dan lebih tinggi, terus menghilang dari pandangan mata. Konon beliau sholatnya di Madinah. Nah, masalah sholat di Madinah ini kada kau dipikirkan. Apalagi lah menua ini orang tahu waktu berbeda. Apabila Allah menghendaki itu sutil aja bagi Allah Ta'ala, jadi jangan dipikirkan. Setelah mengetahui, maka Tuan Labai meminta maaf. Sebagian besar jamaah masjid menjadi murid Datu Sanggul. Datang yang Labai, ampun maaflah Datulah ya. Ampun maaflah Tuan Syekh, ulun kada tahu pang siapa sampian nang ini. Ujar Datu Sanggul, kita sama-sama aja. Nangaran aku gin orang awam juga. Ini semua hanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karamah Datu Sanggul ini diperjelas dan dibuktikan dalam riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sedang menuntut ilmu di negeri Mekah, Madinah. Syekh Arsyad pada waktu itu di Madinah, tiap sholat Jumat selalu melihat seseorang yang sholat dengan memakai gamis, namun di bawah sidin membawa buta. Nah, ini menjadi saksinya ini Datuk Kalampayan, ulama ahli syariat, ulama ahli tarekat, ulama ahli hakikat dan ulama ahli ma'rifat yang beliau di sana senantiasa bertemu dengan Datu Sanggul di Masjid Madinah. Karap bana bertamu, lalu akhirnya si Arsyad ni menagur betakun ni langsung. Hai orang tua, ujar Datuk Kalampayan. Pian ni pinanya orang Banjar, pang ni orang benua. Ujar Datuk Sanggul. Ya, aku ni dari benua, aku ni orang Tatakan, rantau sana. Nah, ternyata bujuran. Oh, apabila pian ke sini, aku ke sini taulah wahai si Arsyad ujar sidin aku ni tiap Jumat ke sini, aku sembahyang hari Jumat aja di sini. Nangaran si Arsyad ni orang alim, ulama besar, memiliki ilmu wali, sidin paham ilmu nang kakak itu. Maka si Arsyad kemudian diberi pada Jumat berikutnya, nyun singkat aja nih. Pada Jumat berikutnya itu Datu Sanggul datang dan dibawakan buah durian dari Banua. Nah, itu makin jelas lagi buktinya. Kesaksian sahih tentang karamah Datu Sanggul dari riwayat Syekh Arsyad ini menjelaskan karamah dari kebenaran dari Datu Sanggul ini. Bukti kisah ini ditandai dengan persahabatan antara Datu Kalampayan dengan Datu Sanggul saat Datu Sanggul meminta Datu Kalampayan bulik ke Banua. Maka Datu Sanggul mengambil kitab yang senantiasa dibawa-bawa sidin kemana-mana.
Ujar Datu Sanggul, wahai si Arsad, ini ada kitab, nah tanda bukti kita bersahabat nih. Kita kencong aja. Lalu kitab itu dipotong mengencong, membentuk segitiga lam jalallahnya. Kalau kitab itu kan segi empat, dipotong mengencong. Nah itu seperti lam jalallah, seperti bentuk kalimah Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di bawahnya bertulis tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu sebetulnya segitiga nubuah yang ada di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya itu sering diandak orang di dinding dengan tulisan di situ di atasnya atau di bawahnya. Wa baina katifaihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ada lambang segitiga. Nah, kalau gampang-gampang bang, kita berincong nang ini. Versi lain, si Arsad ujar kabar itu Sidin memotong jubah Datu Sanggul dalam bentuk mengencong. Jadi jubah di ujung tu nah, digunting Sidin sedikit, dipotong Sidin sedikit tanpa sepengetahuan Datu Sanggul. Itu pun bentuknya bakencong. Nah, satu kencong untuk bubuhan Datu Sanggul yang dibawa Sidin itu adalah ilmu kesaktian, ilmu taguh, ilmu bisa menghilang, ilmu bisa terabang. Itu satu kencongnya. Satu kencongnya lagi itu ilmu kealiman, ilmu menjadi ulama. Nang ilmu kealiman itu diambil, diserahkan kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Datu Sanggul itu membawa nang sekincong nang ilmu sakti-sakti. Nah itu kisahnya. Saat si Arsad sampai di Banua, ternyata Datu Sanggul sudah wafat. Maka si Arsad menemui Datu Sanggul. Saat itu mayat Sidin sudah dibungkus tikar. Lalu setelah sempat dilihat si Arsad, mayat Datu Sanggul kemudian melenyap, hilang. Lalu Datu Kalampayan menyatakan, inilah nang sabujurannya, asli sebagian kitab barincong. Oleh kerabat situ, dimintailah pendapat kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Wahai Tuan Syekh, ini kayak apa nih? Datu Sanggul ini mayat Sidin kededa lagi. Ujar si Arsad, ini kan masih ada tikarnya, masih ada kainnya. Ini adalah sebagai monumen kenang-kenangan. Siapa tahu ada nanti keluarga yang menziarahi. Maka kemudian peninggalan dalam bentuk tikar dan kain itu diletakkan dan dimasukkan ke dalam makam itu. Dan sebagaimana kita pahami yang namanya karamah para aulia Allah, tentu beliau pun senantiasa apabila kita hadiahkan Fatihah, beliau pun senantiasa akan datang dalam bentuk bagian dari silaturahim sesama umat Islam, sesama hamba Allah. Nah itulah kira-kira kisah tentang persinggungan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Datu Kalampayan dengan Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung dan dengan Datu Sanggul. Nah ini diringkas bujone anu paisone ini. Ceritanya cukup menarik Pak Yus. Iya betul nih. Panjang tapi memang beruntun gitu ya, berurutan gitu ya. Nah, ini Pak Yus, sebelum kita berpisah, asumsi masyarakat yang namanya sanggul itu adalah rambut panjang yang disanggul di atas. Tapi ternyata ini adalah sanggul tujuan mengumpulkan ilmu gitu ya. Iya betul. Tujuan itu sambatannya sanggul gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga makin jelas nih. Karena memang dalam foto-foto almarhum ini kayaknya juga bersanggul juga. Iya. Baik Pak Yus, terima kasih pemaparannya. Sama-sama Pak Iswan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video.